أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. Alhamdulillah, hadratul muhtarmin, para habaib, para kiai, sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait Al-Ustaz Sulaiman Daud, mata'ana Allah bikulli hayatihi syarifah, wa hafidhahullah ta'ala min kulli makruh, wa kadallahu kulla hawaijah, wal Habib Alwi bin Awad Al-Kaf, dan juga adalah Habib Abdullah Segaf, Al-Ustaz Abdul Hayy, Al-Ustaz Qurtubi, Al-Ustaz Usman, Al-Ustaz Hari Hamda, Al-Ustaz Niswan, Al-Ustaz Gomrawi, Al-Ustaz Haji Basyaruddin, Al-Ustaz Muhammad Wasi Jailani, Pak RT Mahdi, Pak RT Ferry, para jamaah Somud Daud, yakni Som, puasa. Masya Allah. Masya Allah, para puasa, para jamaah Shaimin di Somud Daud dan jamaah Ratiban. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjangkan umurnya dan melindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hadirat kagak nih? Kagak ada kan? Ada. Atau jin ini? Dikontrakan. Alhamdulillah teman. Sebagaimana nama majlis, ya, Rawdatul Ardiyah. Ketahuilah, nikmat yang paling besar yang akan didapatkan oleh seorang hamba kelak itu bukan surga. Bahkan orang yang tulus di dalam beribadah mintanya bukan surga. Karena surga adalah nikmat yang kecil yang Allah berikan daripada nikmat akhirat. Banyak orang mengira bahwa surga itu nikmat tertinggi, puncak segala hal, cita-cita setiap orang. Padahal tidak. Allah mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim ada orang-orang siddiqin, orang-orang yang tulus. Bahkan di dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan as-sadiqina was-sadiqat. Ya, as-sadiqin was-sadiqat. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang jujur. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Siapa orang-orang siddiqin? Orang yang tulus. Orang-orang yang tulus ini adalah orang yang mengharapkan bukan surga. Apa arti tulus? Tulus itu artinya benar-benar ikhlas. Ya. Kalau kita melihat masalah ikhlas, ada satu surat di dalam Al-Quran yang bernama surat Al-Ikhlas. Bisa dikatakan surat favorit. Kalau sholat udah al-ikhlas aja. Ya, bisa dikatakan surat favorit. Ya. Namun, masyaallah hadirin, itu surah Al-Ikhlas. Kalau kita lihat di dalamnya tentang apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surat isi semuanya tentang Allah, tanpa ada yang lain. Bahkan itu surat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzulnya di dalam ilmu tafsir dikatakan ada seseorang kafir yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, amin syai'in rabbuk amin zahabin aw fiddah?" Ya Muhammad, Tuhanmu itu berbentuk dari apa? Karena orang dulu itu yang namanya Tuhan berbentuk. Ya, ada berhala, ada bentuknya. Mereka pun bertanya, "Ya Muhammad, Tuhanmu itu kayak gimana bentuknya?" Maka turunlah ayat ini, Qul huwallahu ahad. Dan kalau kita lihat dari awal ayat sampai akhir, itu semuanya tentang Allah, yang menunjukkan apa? Ikhlasnya seseorang tatkala ia beribadah semata-mata karena Allah. Bahkan para ulama, mengapa sih para ulama memiliki ide sehingga mengajarkan para penganut mazhab mereka masing-masing memiliki niat. Yang biasa sering terjadi permasalahan niat. Ini kan banyak kan orang puasa ya, insya Allah diberikan istiqamah oleh Allah, dijaga sama Allah, diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih kalau udah puasa pasti sehat terus. Ya, karena yang namanya puasa itu penyembuh, kata Nabi Muhammad SAW. Yang sering terjadi di bulan Ramadan, perdebatan masalah niat. Kalau udah masuk Ramadan, niat gak boleh, gak ada yang namanya niat. Masyaallah hadirin. Naam, niat fil qalb. Ya, Imam Al-Lahji di dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah mengatakan yang namanya niat mahalluha fil qalb. Tempatnya memang di hati. Ngelafatkan sunnah, nggak ngelafatin nggak masalah.
Itu niat. Orang kagak niat per lafaz ngucapin nawaitu, tapi di hatinya dia niat, itu udah cukup. Iya, itu udah cukup. Seandainya ada orang niat besok mau puasa, cuma nggak mengucapin, dia nggak sholat taraweh, dia kerja, balik malam, tapi hatinya udah niat, maka besok udah bisa puasa. Bahkan di madhab Malik, tatkala orang niat dari awal bulan Ramadan, dia niat puasa 30 hari, maka besok-besoknya lagi nggak perlu niat. Artinya apa? Yang namanya niat hati tempatnya. Adapun ulama mengajarkan kita mengucapkan nawaitu sauma qadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, itu buat apa? Tamyizul ibadah wal 'adah. Untuk membedakan yang mana ibadah khalis lillah dan mana yang namanya adat. Ada orang puasa bukan karena Allah, puasa karena adat. Maksud adat ini apa? Seperti orang Yahudi. Tatkala ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa kalian puasa tanggal 10 Muharram? Mereka berkata apa? Hari tersebut hari Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Bukan ibadah mereka, tapi apa? Karena adatnya mereka. Bukan ibadah, bukan karena Allah. Ada orang puasa karena mau operasi. Dia masuk IGD jam 2 malam, ketemu sama dokter jam 4, dikata ini puasa 12 jam, habisnya kita operasi. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ada orang puasa, seperti diet OCD. Diet OCD, 12 jam kagak makan. Nggak makan, boleh minum doang. Oke lah kalau dia nggak minum sama sekali juga, sekalian puasa. Artinya apa? Orang banyak berbeda-beda di dalam melakukan sesuatu. Namun yang membedakan mana ibadah, yang mana karena Allah, yang mana itu adat, niat. Maka ulama mengajarkan kepada kita nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, agar tidak ada tercampur yang lain. Kalau kagak, saya besok puasa dah, sekalian diet. Saya besok puasa deh, lagi malas masak, lagi nggak nafsu. Dia bisa ngomong kayak gitu niatnya. Namun karena ulama ngajarin kita nawaitu dengan kalimat tersebut, akhirnya ada lillahi ta'ala, maka kita dimasukkan tuh ulama sedikit demi sedikit narik kita, biar kita masuk kepada siddiqin, orang-orang yang tulus kepada Allah. Karena yang namanya orang-orang sedikit, mereka yang mendapatkan siratal mustaqim. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah sehari, bukan sekali 2 kali, tadi itu berapa kali? Iya. Sholat 5 waktu sehari, 17 rakaat, belum qabliyah, belum ba'diyah, belum duha, belum witir, belum lagi sholat tahajud, belum lagi kalau hadir yasin setiap malam, hadir tahlilan, belum lagi kalau ketemu orang sakit dibacain Fatihah, belum lagi habis sholat Al-Fatihah baca juga. Kita selalu doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, beri kami jalan lurus, jalan yang Engkau berikan kepada mereka. Itu dhamir, an'amta alaihim. Allah nggak mengatakan himnya itu siapa. Dan di dalam kalimat tersebut, di dalam ayat tersebut nggak ada dhamir yang yaud kepada sesuatu. Cuma Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yang penting jalan tersebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang dimurkai. Ilmu tafsir mengatakan itu adalah Yahudi, dimurkai karena mereka menunggu nabi terakhir, namun akhirnya mereka nggak percaya dengan nabi tersebut. Waladdallin, dan bukan orang yang tersesat karena mereka menjadikan nabi mereka Tuhan. Namun siapa him di sini? Allah katakan di dalam ayat lain di surah An-Nisa, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, mereka yang Allah beri nikmat, minan nabi, orang-orang yang nabi, siddiqin, orang-orang yang tulus, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itu adalah orang-orang yang paling baik di dalam pertemanan kalau kita mau berteman. Dan siapa mereka ini? Semuanya orang-orang yang tulus. Semuanya orang-orang yang tulus. Dan orang-orang yang tulus, mereka lah yang akan mendapatkan surga. Mereka yang akan mendapatkan surga, Masya Allah.
Dan mereka di dalam ibadah saking tulusnya mereka nggak ngeharap surga. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai mengatakan apa? Falastu ubali mimman ramani biribatin idza kuntu 'inda Allah ghairu muribi. Aku nggak peduli orang mau nyaci maki aku sebagaimanapun, apapun omongannya, yang penting aku di hadapan Allah aku diridhoi. Itu harapan mereka. Nggak mikirin yang lain. Iya, nggak mikirin yang lain. Para nabi, para sahabat, bahkan ingin melakukan sesuatu mereka berpikir, apakah ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Dan nikmat yang Allah berikan kepada mereka tidak menjadikan mereka gurur, tidak menjadikan mereka tertipu. Gelar yang mereka dapatkan bukan menjadikan mereka adalah orang, oh saya orang hebat. Enggak. Kedudukan yang tinggi yang Allah berikan, dunia wa ukhra, mau dunia mau akhirat, tidak menjadikan mereka busung dada. Enggak. Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang tulus luar biasa di dalam ibadah. Tahu apa yang dia katakan? Lau nada munadi yaumal qiyamah kullun nas dakhala al-jannah ila al-wahid fa ana a'taqid ana al-wahidul ladhi hu. Kalau seandainya dipanggil di hari kiamat, semua orang masuk surga kecuali satu. Aku yakin yang satu itu aku. Coba kalau kita, wah itu pasti dia tuh. Iya. Ahli neraka, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, maksiat pun. Oh dia pasti dia tuh seorang. Kita nggak rasa kita apa? Ahli ibadah. Dan kita ngerasa kita udah memiliki surga. Sayyidina Umar yang udah mendapatkan surga, kabar dari Nabi, Asyratul Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang dapat kabar gembira masuk surga. Namun apa yang dia katakan? Aku nggak meyakini. Bukan nggak yakin sama omongan Nabi. Dia yakin sama omongan Nabi. Dia percaya dengan omongan Nabi. Toh khalifah kok. Tapi dia tidak ingin menjadikan nikmat yang Allah berikan membuat dia tertipu. Dapat nikmat akhirnya tertipu, ngerasa paling hebat. Ngerasa oh saya ini orang hebat nih, Amirul Mukminin, pemimpin orang mukmin. Enggak. Malah merendah. Iya, malah merendah. Tidur di tempat biasa. Orang-orang enggak mengira bahwa ini adalah khalifah. Kok bisa? Tulus. Ya, tulus di dalam ibadah. Dan mereka ini yang akan menduduki surga. Walaupun harapan mereka bukan surga, harapan mereka adalah Allah, ridho Allah. Itu harapan mereka. Sampai kita tahu, mungkin sering kita baca Abu Nawas. Itu cerita yang sangat masyhur. Dan para ulama pun mengajarkan kita kalau misalnya habis sholat Jumat, itu dianjurkan untuk membaca 7 kali Fatihah, 7 kali Qul huwallahu ahad, 7 kali Qul a'udzu birabbil falaq, 7 kali Qul a'udzu birabbin nas. Lalu kita baca doa Allahumma La ilaha illallah ilahila sul firdausi ahla wal aqwa ala nar jahimi, itu 5 kali. Terus Allahu ghaniyyu, ya Allahu ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa fadlika amman siwa. Kita baca itu sampai 4 kali. Itu dikatakan barang siapa yang baca itu habis Jumat, maka rezekinya insya Allah nggak bakal terputus, akan dijaga sama Allah sampai Jumat yang akan datang. Jangan amin doang, tapi diamalin. jangan amin doang. Kalau kelihatan insya Allah kita dikabulin juga. Amin. Karena dikatakan tasyabbahu in lam takunu mithlahu inna tasyabbuha bil kirami falahu. Ikutin, mirip sama mereka walaupun nggak bisa sama. Insya Allah dengan kita mirip, paling nggak kita aminnya doang, insya Allah dapat. Tapi lebih baik. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Orang yang ngamalin sama yang kagak ya beda. Iya, beda. Ala kulli hal masyaallah hadirin. Itu Abu Nawas di antara doanya apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini enggak pantas masuk surga. Wala aku ala naril jahim. Aku enggak kuat juga di neraka. Nah, mau masuk yang mana? Akhirat nggak ada jalan tikus, jalan cuma 2. Ya kalau lu kagak surga ya neraka, bas, nggak ada yang lain. Cuma dibilang aku nggak kuat masuk neraka, aku nggak pantas masuk surga. Artinya harapannya apa? Ridho Allah. Fahabli taubatan wa ghfir dzunubi. Ya Allah, taubat aku terima. Ini yang diharapkan. Bahkan masyarul hadirin di dalam hadis, ya disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga di dalam kitab karangan Habib Umar Nurul Iman, ada suatu hadis
yang mengemukakan bahwasanya surga bukan nikmat yang paling tinggi. Iya, surga bukan nikmat yang paling tinggi. Apa itu hadisnya? Kelak di yaumil qiyamah, kelak di surga, Allah akan memanggil penduduk surga, ya ahlal jannah hal raditu. Wahai penduduk surga, apakah kalian ridho menerima dengan apa yang aku berikan? Maka mereka semua berkata, fahallana la nardo ya Rabbana. Bagaimana kami tidak ridho ya Allah? Bagaimana kami tidak senang, tidak bahagia? Engkau telah memberikan kepada kami pemberian yang belum pernah ada orang yang memilikinya. Karena yang memiliki cuma penduduk surga, gak ada yang lain. Kata Allah apa? Mau gak aku berikan yang lebih nikmat dari ini? Penduduk surga kaget, ma'asyarul hadirin. Lah ada yang lebih nikmat dari surga itu sendiri. Kita tahu yang namanya surga, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Mata gak pernah memandang, telinga gak pernah mendengar, gak pernah terlintas oleh hati sesuatu yang luar biasa. Mungkin kalau kita bayangin itu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, pikiran kita ini terbatas. Akal yang diciptakan sama Allah untuk kita terbatas. Kita ini makhluk itu segala hal terbatas. Kalau kita merujuk kepada ilmu tauhid, kalau kita membandingkan sifat Allah dengan sifat kita, kita akan temukan bahwasanya setiap yang hadir, setiap makhluk terbatas. Beda sama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batas. Ya, huwa awal, la awwalalah. Allah yang maha lalu, maha awal, enggak ada yang mengawalinya. Huwal akhir, la akhiralah. Akhir dan enggak ada akhirnya. Kalau kita ada awalnya, ada lahir. Habis lahir ada matinya, ada batasan. Dari situ aja kita udah ngeliat tuh, kita ini terbatas. Ya, terlebih akal kita. Ngelihat yang dalam perut aja kagak bisa. Iya, ngelihat yang dalam perut aja kagak bisa. Maka kalau misalnya kita di dalam iman mengedepankan logika daripada iman, banyakkan kufur. Lihat aja peristiwa Isra Mi'raj. Enggak sedikit sahabat loh sekalian. Ya, sahabat, ada beberapa sahabat yang kufur tatkala mendengar Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Perjalanan yang jauh. Kalau misalnya gini nih, ada orang ngomong saya umroh 2 jam. Wah, mustahil. Orang pesawatnya 8 jam, aneh kan? Zaman dahulu yang transportasi serba terbatas, dikatakan bahwa Nabi Muhammad berangkat dan tempat duduknya masih hangat. Bahasanya gini, kita habisin duduk udah lama nih, sejam 2 jam. Berdiri, ini masih hangat nih, paling 5 menit. Artinya bentar banget Nabi Muhammad pergi. Maka Abu Bakar Siddiq yang memiliki iman, mempercayai Nabi Muhammad bukan dengan akal, namun dengan hati, mengimani itu. Surga pun begitu, ma'asyarul hadirin. Kalau kita mengimani surga dengan sesuatu yang kita pikirkan, oh kayak gini, surga itu lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan. Nabi mengatakan mala ainun ra'at, mata gak pernah memandang. Dikatakan ada buah apel, bukan berarti buah apel yang sama. Wa talhin mamdud di surah Al-Waqiah, pisang, bukan pisang kayak gini. Tapi berbeda. Berbeda. Maka penduduk surga kaget, ada yang lebih nikmat daripada itu surga. Apa kata Allah? Uhilla alaikum ridwani. Aku halalkan, aku berikan kepada kalian keridhoanku. Fala askhatu alaikum ahadan abada. Abis ini aku gak bakal murka lagi kepada kalian, kata Allah kepada penduduk surga. Aku ridhokan, kata Allah, kepada kalian. Dari sini bisa kita simpulkan, nikmat yang lebih hebat bukan itu surga, namun keridhaan Allah. Dan keridhaan Allah bisa kita raih di dunia sebelum akhirat. Dengan apa? Dengan duduk seperti majlis-majlis kayak gini. Dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir. Rumah kita nih bisa menjadi rumah yang bercahaya dengan dibacakan Al-Quran. Al-bait alladhi yuqra'u fihi Al-Quran tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard, kata Nabi. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu bercahaya. Emang kita kelihatan cahaya, perasaan gelap-gelap aja deh. Nah, Nabi mengatakan tatara'a li ahli sama, bercahaya dan dapat dilihat oleh penduduk langit, malaikat, dan jundullah, tentara Allah. Kama tatara'an nujum li ahli al-ard, sebagaimana kita melihat ada bulan tuh terang banget, gelap semuanya, ada satu bulan yang terang. Penduduk langit, malaikat dan lainnya
itu mereka ngelihat ada rumah yang dibacakan zikir dan lain-lain, mereka akan melihat rumah tersebut bercahaya. Masya Allah. Maka disebutkan di dalam hadis Mukhtarul Hadis yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, itu ada yang namanya malaikat sayyahin. Malaikat ada tugasnya itu patroli, keliling. Tahu apa pekerjaannya? Nyari majalisul ilm, tempat majlis ilmu. Ya, tempat majlis ilmu, majlis zikir yang dibacakan ayat Allah, yang dibacakan zikir. Allah pun bertanya apa yang mereka minta. Kata malaikat, ya Allah, mereka minta surga. Mereka minta jauhkan dari apa? Ya Allah, minta jauhin dari neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, saksikanlah. Saksinya malaikat. Kalau kita saksi di dunia bisa disogok. Ini malaikat saksinya. La ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak bakal maksiat. Enggak bakal melanggar, taat mulu hidupnya. Enggak bisa disogok. Coba kalau bisa disogok minta panjang umur bisa gitu ya. Yeah. Minta panjang umur, rokok belum habis. Yeah. La ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak bermaksiat. Kata Allah, ushidukum. Saksikanlah wahai malaikat, anni qad ghafartu lahum. Aku telah mengampunkan orang yang ada di dalam majlis tersebut, yang di dalamnya zikir, di dalamnya bertasbih, di dalamnya membaca Al-Qur'an. Ada satu malaikat ngadu, ya Allah. Kata malaikat, ya Allah, orang satu orang datang bukan buat majlis ya Allah, bukan buat zikir. Ya mungkin wallahu a'lam, mungkin buat berkat, mungkin buat pesek, ya mungkin buat apa, nagih utang, mungkin buat ini. Ala kulli hal. Ya, wa inna malikulli imrin ma nawa. Setiap orang memiliki niat masing-masing. Ya, setiap orang memiliki niat masing-masing. Ada niatnya untuk ini, ada niatnya untuk itu. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang dengan duduk bareng-bareng kayak gini enggak celaka. Semua yang dapat rahmat. Amin. Hujan Amin. kalau turun enggak sedikit, bukan satu rumah doang yang kena. Cuma satu daerah, satu tempat itu tuh kena semuanya hujan. Begitu pun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah hadirin, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'un." Kalau kalian melewati idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian melewati taman surga, farta'un, maka mampirlah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Apakah ada taman surga di dunia? Dunia nih, kok ada surga? Surga kan mati dulu. Kok ada di surga, di dunia surga? Tamannya lagi. Maka kata Nabi Muhammad, hilakul zikir, halaqah yang di dalamnya dibacakan zikir. Sebagai penutup masyaallah hadirin, ini ayat, ini hadis nih kita paham. Idza marartum bi riyadil jannah. Kalau kalian melewati taman surga. Tadi kita lihat dan kita bahas yang namanya surga itu nikmat masih bawah. Ada yang lebih hebat yang akan didapatkan oleh penduduk surga, keridhaan Allah. Berarti taman keridhaan. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, kalau kalian melewati taman surga atau taman keridhaan, karena yang namanya surga darul ridha, mampirlah. Nah, kita sekarang berada di mana? Raudhatul Mardiyah. Taman keridhaan. Insyaallah semua dari kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga untuk Ustaz Sulaiman, insyaallah diberikan kelancaran, kemudahan. Amin. Insyaallah bisa buka majelis di sebelah di lancar. Amin. Jangan amin doang. Insyaallah habis ini kita sumbangan bareng-bareng. Ala kulli hal, dan juga kita doakan insyaallah untuk istri beliau yang lagi hamil 3 bulan, anak keempat, insyaallah diberikan anak yang soleh, solehah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ala man huwa asfafna salihun wa ala man huwa sahibul bait wa ala man huwa al-hadirun wa ala hadhihi wa sallallahu ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hada ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.